Halo semua, kembali lagi di videoku. Kali ini aku akan ajak kalian untuk review sebuah buku karya penulis Indonesia yang terkenal banget, yaitu Terelie. Kalian udah pasti mengenal buku-buku karya Terelie kan? Ada banyak banget buku yang sangat menginspirasi para pembaca di Indonesia. Kali ini aku akan ajak kalian untuk mengenal salah satu buku yang berjudul Pulang. Ini merupakan buku karya Terelie yang ada 3 series nih. Yang pertama yaitu buku Pulang, yang kedua buku Pergi, dan juga buku Pulang dan Pergi. Yang paling aku suka dari buku ini adalah cover terbarunya. Ini merupakan cover terbaru dari buku Pulang. Nah, di sini fontnya sangat menarik banget ya guys. Udah terkini banget, beda sama font yang di buku sebelumnya. Nah, ini juga masih digunakan di lembar pertama dalam buku ini. Buku ini terdiri dari 400 halaman dan ada 25 chapter. Di setiap chapternya ini ceritanya menarik banget, saling berkesinambungan dan juga bikin kalian gak mau berhenti membaca gitu. Oke, sebelumnya aku mau ngenalin ke kalian tentang tokoh utama dari buku ini, yaitu Bujang. Bujang atau yang dikenal dalam buku ini adalah Agam, nama aslinya, merupakan seorang anak dari desa terdalam dengan kedua orang tua yang memiliki latar cerita yang sangat unik juga nih guys. Jadi latar cerita orang tuanya Bujang ini sangat mempengaruhi kehidupan Bujang di buku ini. Nah, awalnya cerita ini dibuat dengan 2 premis nih, sesuai dengan ceritanya Terelie pada saat bedah buku di sebuah acara. Premis yang pertama yaitu tentang seorang anak muda yang tidak menyukai suara azan gitu loh. Dan premis yang kedua adalah makna pulang itu sendiri. Seperti yang kita tahu nih ya, pasti kalau kalian ngira buku ini akan menceritakan tentang pulang, tentang kembali, atau tentang pulang lainnya. Ini tuh sangat berbeda guys. Jadi tersaji banget pulang versi yang berbeda dari buku ini. Kalian bisa baca dan cari tahu sendiri apa makna pulang yang terkandung dalam buku ini. Seperti yang udah aku ceritain sebelumnya, gimana sih jalan hidup si tokoh utama ini dalam buku Pulang? Pastinya nggak ada yang mudah ya guys, seperti di buku-buku Terelie kebanyakan, tokoh utama ini menjalani kehidupan yang cukup sulit. Begitu juga yang dirasakan oleh Bujang. Bujang ini memiliki banyak rahasia dalam hidupnya, banyak pertanyaan dalam pikirannya yang harus ia cari tahu jawabannya sendiri melalui beberapa pengalaman yang ia lalui. Nah, dari peran pendukungnya, di sini ada diceritakan tentang keluarga Tong, yaitu kayak sebuah organisasi atau bahkan kekeluargaan gitu ya, tapi dia menjalankan sebuah bisnis, di mana bisnis ini ilegal guys sebenarnya. Uang-uang yang didapatkannya tuh ilegal, tapi dijalankan dengan cara berbisnis yang legal. Itu namanya shadow economy. Kalau di buku ini diceritakan, disebutnya shadow economy. Ini menarik banget sih guys. Dari aku sendiri nggak pernah tahu tentang shadow economy, dan pas baca buku ini ternyata terbuka pikirannya tentang mungkin ada ya shadow economy di dunia ini. Alur cerita dari buku ini yaitu alur maju dan mundur. Jadi kalian sebagai pembaca akan dibawa flashback ke masa lalunya Bujang, bahkan ke masa lalu kedua orang tuanya Bujang, dan juga akan dibawa ke masa depannya Bujang. Akan seperti apa sih Bujang ke depannya? Dan akan seperti apa cerita ini membentuk pribadi Bujang yang kuat, yang tangguh, dan bahkan dari aku pembaca sendiri wah banget gitu loh sama kepribadiannya Bujang. Awal mula Bujang bertemu dengan keluarga Tong ini yaitu saat Tauke, yaitu merupakan pimpinan dari keluarga Tong, disebutnya Tauke, datang ke sebuah desa tempatnya Bujang untuk melakukan perburuan babi. Ini menarik banget guys. Di desanya Bujang kan masih banyak babi-babi hutan gitu ya.
Nah, si keluarga Tong ini datang untuk melakukan perburuan babi. Namun, dibalik itu semua ternyata sudah ada maksud yang terencana nih guys. Jadi ternyata Samad, bapaknya Bujang, dulunya merupakan anggota keluarga Tong juga. Mungkin bukan anggota ya, tapi kayak pernah bekerja sama lah dengan keluarga Tong dan juga memiliki peran yang besar gitu loh di keluarga Tong sebelumnya. Jadi Tauke ini nyamperin nih si Samad, bapaknya Bujang, untuk menyampaikan maksudnya yang mungkin sebelumnya sudah terencana gitu ya antara keluarga Tong dan juga Samad sebelumnya. Bahwa Tauke ini yakin anaknya Samad memiliki potensi yang lebih baik, bahkan lebih hebat dari Samad sebelumnya. Samad ini, bapaknya Bujang, sangat memiliki peran besar gitu loh bagi keluarga Tong. Dulu Samad bekerja sebagai tukang pukul di keluarga Tong, namun bukan sekedar tukang pukul ya. Samad ini memiliki pikiran yang brilian, aksi yang luar biasa banget, sehingga keluarga Tong yakin bahwa Bujang, yaitu penerusnya Samad, akan membawa keluarga Tong ini menjadi yang lebih baik ke depannya. Seperti yang kita tahu nih guys, pasti berat banget dong untuk menjalani amanah-amanah yang dikasih sama ibunya Bujang ini. Apalagi latar cerita dari tokoh si ibunya ini merupakan anak dari seorang kiai di desanya. Jadi ibunya sangat menanamkan nilai-nilai agama walaupun secara sembunyi-sembunyi, karena Samad, bapaknya Bujang ini sangat tidak suka kalau Bujang diajarkan tentang agama. Namun nih guys, yang paling menarik seperti aku sebutkan sebelumnya, ajaran-ajaran agama ini sangat melekat pada diri Bujang yang ternyata membawa Bujang ke arah kehidupan yang lebih baik, yang membuat Bujang memiliki batasan-batasan apa yang seharusnya ia lakukan, apa yang tidak harusnya ia lakukan. Ada banyak banget aksi dalam buku ini seperti genrenya, yaitu genre aksi yang menampilkan ada tembak-tembakan lah, ada pukul-pukulan, apalagi itu tugas besar ya para tukang pukul di keluarga Tong. Jadi aksinya ini benar-benar seru banget guys. Karakter yang ditanamkan terhadap tokoh utama di cerita ini yaitu Bujang sangat kuat banget guys menurut aku. Pertama, dari mengenal potensi Bujang, yaitu mungkin sebagai tukang pukul kan, seperti bapaknya, seperti keturunan-keturunan bapaknya lah yang jagoan-jagoan itu. Tapi keluarga Tong ini melihat sisi lain. Ternyata Bujang ini memiliki intelektual yang bagus nih. Jadi nggak main-main keluarga Tong mendidik seorang Bujang ini. Bujang disekolahkan di sekolah ternama, bahkan sampai ke luar negeri untuk belajar tentang bisnis, tentang ekonomi, yang pastinya akan membawa bisnis dari keluarga Tong ini akan menjadi lebih baik nih. Selain itu juga karena potensi awalnya Bujang ingin menjadi tukang pukul seperti bapaknya, Bujang juga diberikan pelatihan-pelatihan seperti menembak, bahkan samurai, dan juga sebagai tukang pukul. Tokoh-tokoh pendukung dalam buku ini juga sangat membantu cerita ini berkembang menjadi sangat menarik banget nih, apalagi dari segi shadow ekonominya yang seperti aku ceritakan sebelumnya. Pasti nih di dunia ini nggak cuma ada satu kelompok besar shadow ekonomi. Dari banyaknya keluarga-keluarga yang menjalankan bisnis shadow ekonomi ini membuat pasti adanya konflik di antara mereka. Jadi konflik-konflik ini sangat menarik banget sih, sangat membuat cerita aksi ini menjadi cerita yang pengen kita baca terus gitu. Apa sih sebenarnya shadow ekonomi, gimana cara kerjanya, dan perselisihan di antara mereka tuh ada apa aja gitu loh. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih, gimana sih ceritanya, gimana sih konflik yang terjadinya, seberat apa dan sehebat apa sih aksi-aksi yang timbul karena konflik tersebut, kalian bisa baca di buku ini. Oke, kali ini aku juga bakal sebutin poin-poin apa aja sih yang aku dapat dari membaca buku Pulang Karya Terelie ini. Yang pertama, aku mengerti arti perjuangan dari sebuah keluarga untuk bersatu, untuk menanamkan nilai-nilai terhadap anaknya, dan juga untuk membentuk karakter anak yang kuat, untuk menjalani kehidupannya yang mungkin nggak semua orang tua akan selalu membersamai si anak itu kan ya. Anak itu akan berjalan sendiri, membentuk kehidupannya sendiri dengan nilai-nilai yang ia punya. Yang kedua, yaitu tentang kepercayaan. Jadi di Bujang ini sangat mengajarkan banget nih kepercayaan apa yang dia pegang dan juga apa yang harus ia jalani, sehingga ia tahu mana yang benar, mana yang salah, dan juga cara-cara untuk menyelesaikan konflik-konflik
yang ada di dalam setiap cerita kehidupan. Dan yang ketiga, yang paling menarik dari cerita ini yang membuka pikiranku banget bahwa gak semua hal di dunia ini baik-baik aja guys. Ternyata ada berbagai macam pikiran manusia yang saling mempengaruhi untuk mencapai satu tujuan tertentu, entah itu tujuan untuk diri sendiri maupun untuk suatu kelompok besar ya guys. Jadi untuk kalian tetap berbuat baik, tetap lakukan yang terbaik, dan saling mengerti apapun yang ada di sekitar kita. Kita memiliki berbagai pendapat, berbagai kepercayaan, berbagai sudut pandang, dan juga karakter yang berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai. Oke, sekian dariku. Ini adalah akhir dari videoku. Jangan lupa tunggu video selanjutnya tentang review buku lanjutan dari Pulang ini, yaitu buku Pergi. Dan ada juga buku Pulang dan Pergi yang akan aku review. Sampai jumpa! Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan membawa insight baru untuk kalian, dan kita bangun literasi Indonesia.